Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai praktikum teknik tenaga listrik, yaitu mengenai analisa aliran daya menggunakan perangkat lunak etap. Nah, di praktikum ini, langsung saja kita masuk ke percobaannya ya. Namun sebelum itu, di sini saya menggunakan etap versi 16.0.0. Nah, silakan teman-teman terlebih dahulu dapat menginstalnya, etap versi berapapun sepertinya tidak jauh berbeda caranya. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, kita diminta untuk membuat new project dulu ya. Kita klik file, kemudian new project. Nah, ini kita bebas namain apa ya, sesuai keinginan kita. Misal saya kasih nama seperti ini. Kemudian direktorinya atau lokasi penyimpanannya, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian unit system kita pilih yang metrik, yang 50 Hz, karena standar frekuensi di Indonesia itu menggunakan 50 Hz. Kemudian jika sudah, klik OK. Kemudian ini tinggal OK saja. Nah, ini kita tunggu sebentar ya, agak lemot. Oke, jika sudah, ini kita perbesar saja lembar kerjanya. Oke, nah ini merupakan tampilan awal etap ya. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menggambar sebuah ini ya, line diagram aliran daya. Nah, di sini ada power grid, ada CB itu circuit breaker, ada bus, ada circuit breaker, ada kabel. Ini lingkaran 2 itu artinya trafo, ini simbol dari trafo. Kemudian ada bus 4, ada circuit breaker, kemudian lamp. Nah, kemudian yang pertama kita gambar ini terlebih dahulu ya, power grid. Nah, ini yang kotak ini, di sini lokasinya. Nah, kita masukkan komponen-komponennya terlebih dahulu saja. Oke, kemudian yang kedua itu ada CB, circuit breaker. Nah, itu kalau di sini tuh namanya ini ya, high voltage circuit breaker. Nah, simbolnya kayak saklar. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian ada bus itu yang kedua ini. Kemudian ada CB lagi. Kemudian ada kabel ya, kabel itu yang ini. Kabel ini tulisannya. Kemudian ada trafo. Nah, trafo itu yang ini bawahnya bus, winding transformer. Kemudian ini ada bus lagi. Ada CB. Kemudian ada lamp. Lamp itu yang ini. Bawahnya motor ini ya. Lampet load. Nah, namanya ini. Nah, kita susun seperti ini. Jika sudah, lalu kita hubungkan ya. Kita hubungkan, ini disusun serapi mungkin. Nah. Oke, anggap saja sudah rapi ya. Ini silakan dirapikan sendiri. Kemudian di sini kita diminta untuk men-setting gridnya itu powernya 120 MVA. Nah, kita double klik caranya di sini ya, double klik. Kemudian ini pastikan ini swing ya, di mode swing. Kemudian masuk ke rating. Oh, sebentar. Oh, bukan. Oh ya, sorry, ke short circuit ini ya. Di sini, nah, kita atur tegangannya menjadi 1250 MVA ya. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, seperti ini ya nanti tampilannya. Kemudian bus 2. Bus 2 ini di sini ini ya. Kalau di saya itu bus 1, pokoknya bus yang paling atas ini. Kita atur tegangannya itu menjadi
13,8 kilovolt. Nah, ngaturnya itu di atas ini ya, nominal KV 13,8. Kemudian oke. Kemudian bus 4-nya, bus 4 itu kalau di saya bus 2 itu berapa? 4,16. Kemudian lamnya, lam itu yang paling bawah ini kita atur menjadi ini di nameplate ini ya. MVA-nya kita atur 4, kemudian PF-nya atau power faktornya kita atur 90%. Kemudian oke. Kemudian kabel kita atur panjangnya itu menjadi 1000. Nah, toleransinya di sini sebenarnya di sini nggak ada sih, cuma saya kasih sendiri aja 5. Kemudian buka library, pilih kabel nomor 1. Nah, ini library. Pilih kabel nomor 1. Nah, paling atas berarti ya. Oke, ini jika sudah berwarna biru, kemudian klik OK. Lalu OK lagi. Jika sudah, kita masuk ke T. Nah, TI itu artinya transformator ya, atau trafo. Ini double klik. Ini masuk ke rating. Sebentar. Nah, ini ratingnya kita atur 5. Kemudian masukkan nilai. Sebentar. Ya, ini ya benar ya. Ini 5. Masukkan nilai Z impedance dan X per R. Oke, impedance ini. Nah, ini pada impedance dengan mengklik tipikal Z dan X per R. Nah, berarti ini diklik. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, tambahkan 6 bank kapasitor. Nah, masing-masing 150 kVAr ya, secara paralel terhadap bus 2. Bus 2 itu bus yang atas. Nah, berarti yang ini bisa dipanjangkan ya kabelnya. Nah, ini bisa dipanjangkan seperti ini. Kemudian kita diperintahkan untuk menambahkan kapasitor. Nah, kapasitor yang ini. Nah, di sini kapasitornya langsung otomatis tersambung dengan ground ya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini diperintahkan 6. Nah, ini kita sebenarnya bisa saja kita kasih satu-satu seperti ini sebanyak 6 kali. Itu nggak apa-apa. Tapi ada caranya yang lebih praktis, itu caranya ya, ini tinggal di double klik ya, double klik. Kemudian masuk ke rating. Nah, ini MVR per bank. Nah, ini diminta 150 kVAr. Nah, ini kan MVR ya, kita ganti K. Nah, kita atur 150. Kemudian ini kan 6 kapasitor. Nah, ini di sini kita atur 6. Kemudian oke. Nah, jadinya 900 kVAr totalnya ya. Karena kalau kapasitor di paralel itu kan kapasitasnya ditambah, berarti 150 sampai 6 kali, berarti 150 kali 6 itu besarnya 900 kVAr. Jika sudah seperti ini, nah kita masuk ke load flow analysis. Ini kita masuk ke ini ya. Nah, pada PG ini. Nah, ini klik. Nah, jika sudah, kemudian kita simulasikan ini, run load flow. Nah, ini namanya bebas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka nanti akan, nah ini ya, jika simulasinya berhasil akan tampil seperti ini. Nah ya, setelah itu kita diminta untuk klik icon alert view. Alert view itu yang simbolnya lonceng. Nah ini ya lonceng ini. Nah ini di sini alert view-nya itu ada 2, alert critical dan alert marginal. Nah caranya seperti ini. Aduh, hilang. Ini kan critical ya. Ini geser ke atas saja biar kelihatan. Nah, ini critical marginal. Nah, ini geser ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, berarti percobaannya sudah berhasil. Nah, langsung saja kita ke langkah yang berikutnya. Setelah tidak ada alert, simpan data flow melalui report manager. Nah, report manager ini ya. Report manager. Nah, kita pilih yang komplit. Nah, paket komplit kita terserah mau dicetak lewat apa. Saya melalui PDF.
Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, ini filenya sudah jadi ya. Oke, jika file PDF-nya sudah jadi, nah kemudian kita langsung untuk mengisi data yang kita inginkan ya sesuai di modul ini. Yang pertama itu tentang ini ya, pembebanan, total daya, total beban, beban motor, beban statis. Nah, itu kita dapat lihat di hasil PDF ini di paling bawah. Nah, di halaman paling bawah ini summary of total generation, loading, and demand. Nah, ini ada ya, tinggal dimasukkan ke sini. Ada total daya, kemudian total motor, beban motor, kemudian ada total statik dan sebagainya. Ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Kemudian untuk ini parameter bus 2 dan bus 4 itu, nah ini kalau di sini kan ya yang atas bus 2 itu yang atas, bus 4 itu yang bawah. Nah, di saya itu bus 2 itu sama dengan bus 1, kemudian bus 4 itu sama dengan bus 2. Nah, kita dapat mencarinya itu di bus di load flow report yang judulnya load flow report. Nah, yang ini load flow report. Nah, ini bus 1 jenisnya nggak tahu jenisnya apa ini ya. Ditulis saja bus 1, bus 2 gitu. Kemudian KV nominal ini ya, KV nominal. Kemudian ada KV operasi. Nah, KV operasi itu yang bawahnya ya. Bus load sama ring report. Nah, ini operasinya ya. Loading itu kan berarti setelah dibebani. Berarti ini yang ketika beroperasi. Kemudian ada I operasi, berarti itu yang ini, ampere ini. Kemudian ada MVR. Nah, operasi itu yang ini ya. Ini yang atas ada nggak ya? Satuannya MW ya. MW operasi. Oke. Oke, berarti yang ini ya, yang load ini, kemudian MVR-nya itu yang ini sampingnya. Kemudian sudut fasanya atau power faktornya, power faktor itu yang sebelah kanan ini. Kemudian parameter kabel itu kita cari di bagian yang berjudulnya brain connection. Parameter kabel yang mana itu? Oh, ke atas berarti branch connection. Oke, yang ini ya. Ini ketemu kabel, jenisnya kabel, ukurannya apa ini? Nggak ada ya ukurannya di sini. Kalau panjangnya tadi kan 1000, RX-nya ini untuk ukuran itu apa di sininya ya? Fisikal ini. Oh ya, untuk ukuran bisa dicek di ininya ya, di etapnya. Kemudian di etap di kabel ini di double klik, kemudian fisikal. Nah, ini ada diameter. Ya udah, berarti ini aja diameternya dimasukkan berapa inci itu untuk ukuran. Kemudian RX-nya itu R sama X-nya di file PDF-nya. Ini ya, RX. Kemudian untuk TI trafo itu ya. Trafo itu winding transformer input data. Nah, kita cari yang judulnya itu. Nah, ini di atasnya itu ya, branch connection di atasnya. Nah, di sini ada apa saja ini. Nah, ini TI ya, trafo 1. Sorry, T1 ini. MVA-nya 5000, primary-nya ini, secondary-nya ini, kemudian impedansinya ini. Oke.
Kemudian untuk loss itu di branch loss. Itu di mana ya? Oh, di bawah berarti. Oke, yang ini. Ini ya, losses. Nah, ini. Yang bagian losses, kabel sama trafonya tinggal diinputkan. Nah, mungkin demikian saja penjelasan saya mengenai praktikum percobaan analisis aliran daya menggunakan etap. Sekian, terima kasih.